kita akan coba petakan karena masalah-masalahnya beda-beda. Kita berharap bisa sustainable. Kemarin itu kan juga sempat settingan nih Pak. Nah itu sebenarnya nggak benar ya Pak? Apanya? Kalau Bapak pernah ketemu sama Bu Risma atau gimana gitu? Enggak ya Pak ya? Baru kali itu memang ya? Baru sekali itu ketemu. Ketemu ya di pasar. Sampai mereka mampu berdiri, masalahnya selesai. Jadi bukan hanya sekedar dibantu kemudian dilepas. Tokoh Nahdlatul Ulama Zuhairi Misrawi atau yang akrab disapa Gusmis menantang politikus serta partai PKS untuk menunjukkan prestasi yang diraih oleh partai oposan tersebut. Pasalnya, HNW atau Hidayat Nur Wahid akhir-akhir ini kerap memberikan nyinyiran pedas yang ditujukan kepada Menteri Sosial baru Tri Risma Harini. Diketahui Mensos Tri Risma Harini di awal masa kerjanya kerap melakukan belusukan ke daerah-daerah kumuh hingga ke kolong jembatan. Hal ini sangat mencuri perhatian terutama oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid. Saya ingin melihat pemerintah daerah, baik gubernur, bupati dan wali kota kader PKS yang prestasinya bisa melampaui Bu Risma di Surabaya. Ditunggu ya, tantang Gusmis. Sebelumnya, kader Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menyinggung Tri Risma Harini akan kinerjanya sewaktu menjabat sebagai wali kota Surabaya. Menurut Hidayat Nur Wahid, Tri Risma Harini yang akrab dipanggil dengan Risma luput belusukan ke kolong jembatan di Surabaya. Padahal, Risma yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial tengah aktif melakukan belusukan ke kolong jembatan tol di Jakarta. Saya kira itu pencitraan yang bagus lah. Bapak asli dari mana sih? Saya asli ya Jakarta udah lama Pak, dari zaman Ali Sadikin. Berarti tinggal di mana Bapak? Saya? Ya nggak tentu Pak, namanya juga orang elit di mana aja. Ya kan? Bapak ketawa lagi. Ungkapan Hidayat Nur Wahid disampaikan melalui cuitan di akun Twitter pribadinya yang diunggah pada 9 Januari 2021. Mensos Risma belusukan ke kolong tol di Jakarta. Warga pun mengira Surabaya yang lama dipimpin Risma tak ada warganya yang diam di kolong tol. Tulis Hidayat Nur Wahid seperti dikutip dari akun Twitter pribadinya. Hidayat juga menambahkan, bahkan berdasarkan wawancara di salah satu media, masih ada sekitar 170-an kepala keluarga yang tinggal di kolong jembatan Surabaya. Bahkan, warga di sana mengaku Risma belum pernah melakukan belusukan ke sana. Tapi media kabarkan ada 170-an kakak yang tinggal di kolong tol di Surabaya. Mereka mengaku Risma belum belusukan ke sana. Jadi, pungkas Hidayat Nur Wahid dengan tegas mempertanyakan kinerja Risma sewaktu menjabat sebagai wali kota Surabaya pada waktu itu. Menanggapi pernyataan tersebut, Gusmis justru menilai bahwa apa yang dilontarkan oleh PKS merupakan komentar yang menyakiti warga Surabaya. Komentar ini pasti banyak menyakiti warga Surabaya, tulis Gusmis seperti dikutip dari akun Twitter pribadinya @Zuhairi Misrawi. Gusmis bahkan menantang PKS agar tidak hanya menyindir Mensos Risma, namun juga menunjukkan prestasinya di Surabaya agar dapat melampaui Risma. Di sisi lain, diberitakan bahwa Polda Metro Jaya menolak mentah-mentah laporan mengenai aksi belusukan oleh Mensos Tri Risma Harini. Saya tuh nggak kenal, saya mau ke Jakarta tuh nggak tahu mau kemana. Maksudnya saya nggak hafal jalannya. Ya gimana saya mau nyeting gitu ya. Dan saya setiap hari selalu berpindah itu sejak saya lakukan sejak saya PNS. Adalah pergerakan penganut Hitoh Nahdiyah yang melaporkan Menteri Sosial Tri Risma Harini ke Polda Metro Jaya. Mereka menuduh Risma telah menyebarkan berita bohong alias hoax atas kegiatan belusukannya yang menemukan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS atau gelandangan di ruas Jalan Protokol Jakarta. Wakil Ketua Umum Pergerakan Penganut Hitoh Nahdiyah, Cecep Muhammad Yasin alias Gus Yasin mengatakan, laporan pihaknya ditolak oleh Polda Metro Jaya. Namun, dia tidak menjabarkan tidak diterimanya laporan tersebut.
SPKT menolak menerima laporan langsung yang tentu menolak membuatkan surat tanda bukti laporan, kata Yasin di Polda Metro Jaya di Jakarta. Yasin mengatakan awalnya laporan dibuat karena Risma dianggap menyebarkan hoaks dalam kegiatan belusukannya, yakni dia sempat menyapa beberapa gelandangan di Jalan Jenderal Sudirman dan MH Tamrin, Jakarta. Sedangkan di ruas jalan tersebut dianggap tidak pernah terlihat ada gelandangan. Pertemuan Bu Risma dengan salah satu gelandangan atau pengemis yang bernama Nur Saman di Sudirman dan Tamrin itu saya lihat banyak kebohongan, jelasnya. Sebelumnya, Risma belusukan dengan menyusuri Jalan Jenderal Sudirman dan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada Senin 4 Januari dan menemukan ada 3 tunawisma. Aksi ini kemudian sempat menuai banyak kritik dari warganet. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan keberadaan tunawisma di Jalan Jenderal Sudirman dan MH Tamrin termasuk langka. Sebab selama dia tinggal di Jakarta belum pernah melihat tunawisma di ruas jalan protokol tersebut. Oleh karena itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah meminta kepada jajarannya untuk melakukan pengecekan. Saya, Pak Gubernur memerintahkan langsung Kadinsos untuk mengecek siapa orangnya, kenapa ada di situ, imbuhnya. Sepertinya belusukan Risma membuat pihak oposisi menjadi blingsatan. Belum selesai mereka nyinyir ke belusukan pertama, Risma sudah belusukan berkali-kali dan berkali-kali juga membuat gebrakan. Belusukan Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma hari ini dinilai sebagai upaya meningkatkan popularitas dan suara elektoral di DKI Jakarta. Meskipun saya bukan siapa-siapa di Jakarta, ya jadi bukan itu, karena saya punya kewajiban, saya mempunyai rezeki lebih. Artinya lebih dibandingkan orang lain. Saya harus berhak juga memberikan amal saya untuk orang lain. Jadi siapapun saya, jadi apapun, saya akan lakukan itu. Seperti itu. Aksi turun ke lapangan ini juga untuk mengganggu elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di perhelatan pemilihan Gubernur DKI 2022 mendatang. Walaupun dia mengatakan ini nothing tulus, untuk rakyat saya ingin melihat situasi di lapangan tidak hanya di kantor, tapi bonus elektoral dia pasti dapat, kata Direktur Eksekutif Foxfall Center Research dan Consulting, Pangi Syarwi Caniago. Pangi menyebut Risma lebih mengutamakan membangun reputasi sebagai pemimpin yang perhatian dan dekat dengan masyarakat seperti Presiden Joko Widodo. Menurut dia, cara ini yang paling mudah untuk mengantongi suara elektoral. Dia menilai Risma ingin unjuk gigi agar dipilih partainya PDIP maju di perhelatan Pilgub 2022. Bahkan kata dia, konsistensi melakukan belusukan tersebut dapat menguntungkan Risma pada ajang yang lebih besar, yakni di Pilpres 2024. Memang PDIP kali ini saya kira belum ada tokoh-tokoh yang seperti pendahulunya. Apakah Bu Risma ini sedang mengambil posisi kosong untuk menjadi lawan tanding yang sebanding dengan Anies atau personal branding jangka panjang? Ujar Pangi.